Selamat pagi anak kami semuanya. Salam sehat, salam SFD untuk semuanya. Terkhusus untuk kelas 12, ingat waktu kita sudah sangat sempit. 27 Maret adalah masa terakhir kamu ujian di sekolah ini. Jadi, jangan buang-buang waktu. Tetap semangat, salam sehat untuk kalian semuanya. Topik kita hari ini adalah struktur atom. Adapun tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, kamu dapat mengidentifikasi beberapa model atom. Kita lanjutkan pelajaran kita. Ini adalah topik terakhir kamu di kelas 3. Sebentar lagi kamu akan tamat. Judulnya teori atom, inti atom, dan radioaktivitas. Kita masuk yang pertama, struktur atom. Ini ada kaitannya dengan pelajaran kimia, lebih banyak ke catatan. Yang pertama kita bahas adalah model atom Dalton. Anak kami sekalian, kata kunci dari model atom Dalton adalah bahwa partikel digabungkan itu menjadi sebuah materi. Tetapi partikel yang paling kecil yang tidak bisa dibagi lagi disebut atom. Jadi di sini belum disebutkan positif atau negatif. Jadi positif atau negatif itu belum disebutkan. Dalton belum bisa mengidentifikasi mana positif atau negatif. Artinya tidak dapat dibagi lagi, itu adalah kata kunci untuk Dalton. Yang kedua, model atom Thomson. Thomson mengatakan bahwa atom sudah ada muatan positif dan ada muatan negatifnya. Dia katakan bahwa seperti roti kismis, atau anak kami bisa juga menggunakan kata kunci semangka. Daging semangka yang berwarna merah itu adalah muatan positifnya semuanya. Sementara biji-biji yang tersebar kecil dalam semangka itu adalah muatan negatifnya. Otomatis anak kami sekalian paham bahwa muatan positif atau proton itu sudah pasti jauh lebih besar daripada muatan negatif. Jadi sudah Bapak buat seperti semangka. Ada juga yang membuat dengan model atom roti kismis. Lanjut, model atom Rutherford. Rutherford kata kuncinya adalah model tata surya. Jadi kalau seandainya muatan positifnya adalah matahari, kemudian ini dikelilingi oleh planet-planet, dan planet-planet itu oleh Rutherford dinyatakan dengan muatan negatif. Ini negatif misalkan. Kalau kamu perhatikan yang Bapak gambar ini, jumlah muatan negatifnya lebih banyak daripada muatan positifnya. Karena muatan negatif Bapak gambar di sini 2, sementara muatan positif hanya 1, maka ini disebut dengan muatan negatif karena lebih banyak muatan negatif. Bapak ulangi, jikalau jumlah proton lebih besar daripada neutron, maka muatan itu disebut dengan muatan positif. Ini pelajaran yang gampang ya. Tetapi kalau proton lebih kecil daripada neutron, ini disebut dengan muatan negatif. Dan jikalau proton sama dengan neutron, ini disebut dengan muatan netral. Kalau kamu perhatikan gambar Bapak, ini disebut muatan negatif karena ada 2, ini 1, 2 muatan negatif, sementara muatan positifnya cuma 1. Bapak rasa ini tidak sulit. Dan ini inti pelajaran kita untuk hari ini, yaitu model atom Bohr. Model atom Bohr merupakan penyempurnaan model atom Rutherford dengan mengemukakan 2 postulat. Ada 2 postulat yang disampaikan oleh Bohr. Perhatikan baik-baik. Elektron berputar mengelilingi inti pada lintasan tertentu yang disebut lintasan stasioner tanpa
tanpa ada kata kunci sini, tanpa melepas atau menyerap energi. Jadi tidak ada melepas atau menyerap energi. Lintasannya Bapak tulis ulang, M VR sama dengan N kali H per 2Pi. Ini sudah kita pelajari. Tetapi jika elektron mau berpindah dari lintasan, dia harus melepas energi atau menyerap energi. Elektron dapat berpindah dari lintasan ke lintasan yang lebih rendah jika melepaskan energi. Jadi anak kami sekalian, kalau kita gambar, ini muatan positif dikelilingi oleh muatan negatif dan seterusnya. Ya, kalau kita buat semacam persamaannya, Bapak gambar yang lebih bagus lagi. Katakanlah muatan positifnya ada di tengah. Ini muatan positif dikelilingi oleh muatan negatif. Anggap gambar Bapak bagus, karena ini pakai perangkat agak sulit untuk menggambarkan lebih detail. Kemudian ini muatan negatif, ini muatan negatif, dan ini muatan negatif. Kulit pertama itu namanya kulit K, ini kulit L, ini kulit M, ini kulit N. Anak kami sudah pelajari itu di kimia ya. Jikalau elektron dapat berpindah dari lintasannya ke lintasan yang lebih rendah, jadi jikalau dia dari lintasan 2 ke lintasan 1, maka dia harus melepas energi. Dikatakan tadi dari lintasannya ke lintasan lebih rendah jika melepaskan energi. Tetapi jikalau dia naik ke lintasan yang lebih tinggi, akan mendapat energi. Jadi jikalau dia 1 ke 3 misalkan, maka dia mendapat energi. Persamaan untuk model atom Bohr dinyatakan dengan, perhatikan baik-baik, En sama dengan minus 13,6 buka kurung 1 per NB kuadrat kurang 1 per NA kuadrat. NB di sini anak-anak kami sekalian adalah yang dituju, B7A asal. Inilah energi yang dibutuhkan oleh elektron jikalau dia melompat dari kulit ke rendah atau naik ke kulit yang lebih tinggi. Coba kita lihat contoh. Besarnya energi yang dilepaskan jika elektron pindah dari bilangan kuantum 2 ke 1. Langsung kita jawab, En sama dengan minus itu artinya membutuhkan ya, minus 13,6 1 per NB kuadrat. Bisa kamu ingat? Kurang 1 per NA kuadrat. En sama dengan minus 13,6. 1 yang dituju adalah ke 1. Berarti ini NB nya 1 kuadrat. Kurang 1 dari mana datangnya? Dari kulit 2. 2 kuadrat langsung 4. Oke. En min 13,6. 1 per 1 kurang 1 per 4. 1 per 1 itu kan sama saja dengan 4 per 4 anak kami sekalian. Maka En sama dengan minus 13,6 3 per 4. Tak ada kalkulator Bapak. En sama dengan min 13,6 kali 3 itu lebih kurang 13 kali 3 itu 39. 39 tambah 1,8 berarti minus 40,8 dibagi 4. Ya, jawabannya adalah 10,2 elektron volt.
Ini dari kulit 2 ke kulit 1. Kulit 2 ke kulit 1 berarti dia melepas. Jadi tanda negatif di sini tergantung bukunya, tetapi sudah kamu tahu ini artinya melepas energi. Lanjut. Kita masuk, sebuah elektron bergerak mengelilingi sebuah proton. Jika jari-jari elektron 5,3, berarti yang dikasih tahu hanya R-nya 5,3 kali 10 pangkat minus 11. Maka laju elektron, coba kamu perhatikan tadi persamaan kita sebelumnya. Yang ini mvr nh per 2pi. Kita tulis mvr sama dengan nh per 2pi. Nah, kami sekalian sudah kita ketahui bahwa nilai H dan seterusnya. Yang ditanya laju elektron, berarti yang ditanya adalah V. Langsung kita bentuk persamaannya. V sama dengan, nah kami sekalian silakan, N kali H per di bawah siapa? Iya, bagus, 2pi M kali R. Kita langsung masukkan persamaannya. V sama dengan N-nya tidak disebutkan. Berarti jari-jarinya saat itu adalah 1. Ya, kecuali kalau dikatakan N-nya berapa. 1, H itu sudah kamu ketahui nilai tetapan konstanta Planck 6,63 kali 10 pangkat minus 34 per 2pi. 2pi 2 kali 3,14 kali masanya. Nah, kami tahu berapa nilai masanya, bedakan dengan muatan ya. Berarti ini harus kamu ingat. 9 kali 10 pangkat minus 31 kali R. 5,3 kali 10 pangkat minus 11. Bapak hanya mau mereview saja. Nah, kami sekalian, soal kita hanya menyampaikan nilai R ini. Bisa kamu lihat? Tetapi kamu kalau tidak paham berapa nilai H, berapa nilai M, maka soal ini tidak bisa kamu jawab. Pada pertemuan berikutnya sudah berulang-ulang Bapak sampaikan. Kamu harus bisa, harus paham, harus ingat. Baik, kita lanjutkan. V sama dengan 6,63 kali 10 pangkat minus 34 per 2 kali 3,14, 6,28 kali 10 pangkat, belum ya, 9 kali 5,3, 9 kali 5,3, 9 kali 5,3, 4, 9 kali 5,3, 48,24 kali 10 pangkat minus min 31 jumpa minus 11 minus 42. V sama dengan ayo silakan, itu bisa dibagi ya. 6,63 dibagi 6,28 dikali dan seterusnya, itu lebih kurang 6 kali 48, 6,63 kali 10 pangkat minus 34 per 302,94 kali 10 pangkat minus 42 dibagikan 0,021 kali 10 pangkat min 34 jumpa min 42 itu 8. Kalau kita lihat option pilihannya adalah 2,19 kali 10 pangkat 6 ya. Jadi jawabannya adalah 2,19 kali 10 pangkat 6 meter per sekon. Baik, demikian pelajaran untuk hari ini. Ini hanya semisal teori saja, kebanyakan teori.
tidak terlalu banyak hitungan. Tetap semangat kami sekalian. Waktu kamu untuk tamat sudah sangat dekat. Hanya lebih kurang 50 hari lagi. Kamu sudah mengikuti SBMPTN. Tetap semangat, salam sehat, salam SFD untuk kalian semua.